Bagian 21, Perjanjian Konyol. Aku berusaha duduk dibantu olehnya. Ia kembali membuka hijabku dan tersenyum padaku. Kamu cantik. Pujian pertama sebagai seorang suami pada istrinya tentu saja membuat hati ini menghangat. Kamu tidak apa-apa kan? Maafkan aku belum bisa menjagamu dengan baik. Aku bukan suami yang bertanggung jawab. Bisiknya membelai lembut rambutku. Ucapan Agung tadi pagi kembali terngiang. Benarkah lelaki di hadapanku ini sudah lama mencintaiku? Apakah yang dikatakan Agung itu benar? Apakah sikap Ali yang begitu manis dan dengan mudahnya menerima pernikahan ini karena sebenarnya ia mencintaiku? Aku tidak apa-apa, Al. Aku tidak apa-apa, Al. Kamu jangan berkata begitu. Kamu sudah jadi suami yang baik dan bertanggung jawab. Sementara aku hanya memberimu banyak masalah semenjak kehadiranku dalam hidup keluargamu. Aku terus jadi beban bagimu. Ucapku terisak. Kamu kok berkata begitu, As? Kamu sama sekali bukan beban bagiku. Kamu istriku, tanggung jawabku. Ia membingkai wajahku dengan kedua tangannya. Mata kami beradu. Ada kesungguhan tergambar di mata elang miliknya, membuatku kembali merasakan kehangatan dari sikapnya. Terima kasih, Al. Entah dengan cara apa aku harus membalasmu. Kuraih tangannya. Untuk pertama kali, aku ingin menggenggam tangan itu, mengucap banyak terima kasih atas semua kebaikannya. Seminggu lebih pernikahan kami, aku terus dihujani banyak cinta dan kasih sayang dari keluarga ini. Rasanya tak adil jika aku tak mengucapkan terima kasih dengan bersungguh-sungguh. Senyum terlukis di bibirnya ketika mendengar ucapanku. Ia kembali meraih tubuhku dan menggiringnya dalam dekapannya. Benar, kamu ingin membalasnya? Aku mengangguk mengiyakan. Lihat aku. Ia merenggangkan dekapannya kemudian kembali membingkai wajahku. Jadilah istriku sepenuhnya. Aku tahu, tak mudah bagimu melepas cinta yang terlanjur tertanam di hati. Tapi bukan berarti tak mungkin kan? Tuturnya menatapku dalam. Aku kikuk dengan sikapnya itu. Kualihkan pandanganku darinya untuk menutupi kegugupanku. Maksud kamu apa, Al? Kita kan sudah menikah. Itu berarti aku ini istrimu. Tanyaku lirih. Ia tersenyum, melangkah menuju jendela kamar kemudian melemparkan pandangan keluar. Semilir angin dari arah jendela ikut menerpa wajahku. Iya, aku tahu. Tetapi hanya di akta nikah, hatimu tidak. Ucapannya membuat hatiku tertampar. Ia mengucapkan kata itu tanpa menoleh padaku. Mungkin berusaha meredam kecewa dengan menikmati hembusan angin sepoi dari luar jendela. Maafkan aku. Hanya kata itu yang mampu keluar dari bibirku. Maaf adalah satu-satunya kata yang mewakili perasaanku saat ini. Maaf untuk cinta yang belum bisa hadir. Maaf karena telah jadi benalu. Maaf karena belum mampu untuk jadi istri yang ikhlas menerimanya. Kenapa harus minta maaf? Ini bukan salahmu. Keadaan yang membuat kita berada di situasi ini. Siapa yang mampu menolak takdir? Aku harus ikhlas menerima kenyataan bahwa hati istriku belum sepenuhnya diserahkan padaku. Ia kembali menghampiriku. Dihapusnya tetesan bening yang kembali membasahi pipi. Ada sesal yang menyesakkan dada mendengar ucapannya. Aku akan menunggu hingga hatimu itu benar-benar ikhlas untuk jadi istriku. Aku sudah janji pada Agung untuk tidak menyentuhmu sebelum hatimu sepenuhnya untukku. Ucapnya membuatku terperangah. Adakah perjanjian semacam itu?
Jadi, itukah perjanjian kamu dengan Agung? Konyol. Ia menautkan alisnya mendengar ucapanku. Apanya yang konyol? Bukankah itu terdengar keren? Aku tersenyum mendengar kelakarnya. Ternyata di balik sikap diamnya, bisa juga dia melucu. Apakah seorang suami perlu izin lelaki yang bukan siapa-siapa untuk menyentuh istrinya? Aneh. Peraturan dari mana? Kerennya di mana? Aku tertawa mengetahui ada perjanjian bodoh seperti itu. Aku senang kamu akhirnya tertawa, As. Ini untuk pertama kalinya. Ia membelai pucuk kepalaku. Tawa aku terhenti. Menyadari memang ini untuk pertama kalinya, aku tertawa lepas semenjak kejadian memalukan tempo hari. Sudahi saja perjanjian itu. Aku tidak ingin Agung ada dalam kehidupan kita. Aku ingin mengubur semua kenangan tentangnya. Tak ingin menengok ke belakang lagi, karena masa depanku sudah terlihat jelas di hadapanku saat ini. Aku tersenyum mendengar kata-kataku sendiri. Kulihat matanya berbinar menatapku. Tanpa kuduga satu kecupan mendarat di keningku. Ternyata istriku seorang pujangga rupanya. Ucapnya sambil tertawa. Suasana berubah cair. Masalah tadi pagi sedikit terlupakan. Libur sehari ia gunakan untuk merawatku dengan sebaik-baiknya. Ia tak membiarkan aku melakukan apapun sendiri. Saat makan, ia dengan telaten menyuapi aku, mengingatkan untuk minum vitamin, dan membuatkan jus untukku. Serasa jadi seorang putri sehari. Keesokan harinya, Ali pamit untuk kembali ke kampus. Ia sedikit agak tenang meninggalkanku, karena aku mulai mampu untuk beraktivitas sedikit demi sedikit. Sudah bisa sholat sambil berdiri yang seminggu ini kulakukan dengan berbaring. Aku berharap Agung tak lagi mengganggu kehidupanku. Hati ini memang masih sulit untuk melepaskan semua tentangnya. Tetapi, apakah fair jika aku tak berusaha? Sementara Ali telah begitu baik. Aku yakin malaikat akan mengutukku jika mengabaikan segala bentuk perhatian lelaki yang telah 2 minggu ini jadi suamiku. Setelah beristirahat selama 2 minggu full, kondisiku membaik. Aku kembali beraktivitas seperti biasanya. Aku kembali mengajar mengaji dan juga masih membantu ibuku membuat kue. Meskipun beberapa kali Ali membujuk ibu untuk beristirahat saja karena ada jatah ibu dalam nafkah yang diberikannya padaku, tetapi ibu menolak. Ibu tidak mau jadi beban bagi kami. Menurut ibu, selama tubuh masih bisa untuk bekerja, maka bekerjalah. Jangan jadi orang yang hanya mengandalkan orang lain. Aku paham keputusan ibu. Saat ini, Ali masih memperoleh biaya dari abahnya. Ia belum bekerja. Alangkah tidak tahu malunya kalau kami masih harus merepotkannya dengan kebutuhan kami. Walau abah selalu mengatakan bahwa ia punya cukup harta untuk membiayai kami, tapi ibu malu menerima semua kebaikan lelaki tua itu. Akhirnya abah mengalah. Ia tak lagi membujuk ibu untuk menerima biaya sekolah adikku. Dengan catatan, ibu tak usah sungkan untuk meminta jika ada kebutuhan yang mendesak. Nah Asmi, sebaiknya kamu daftar kuliah tahun ajaran baru nanti. Titahnya saat aku sedang asyik membantu Tante Nia memasak. Aku sedikit terkejut dengan permintaannya. Jujur aku merasa sangat berat jika abah harus menanggung biaya kuliahku. Nanti aku bicarakan dengan Ali, bah. Lelaki tua itu tersenyum mengangguk. Benar nak, setelah berumah tangga, sebaiknya segala keputusan diambil atas kesepakatan berdua, agar tidak menimbulkan masalah nantinya. Ucapnya sembari menyeruput kopi yang baru kuseduhkan untuknya. Sudah sebulan suamimu tidak pulang. Apa kuliahnya begitu sibuk, sehingga melupakan istrinya di rumah? Tanya abah seolah menggodaku. Padahal dia tahu kalau hampir tiap malam suamiku itu menelponku. Ali sibuk, bah. Katanya harus belajar lebih giat agar bisa lebih cepat selesai. Karena itu, ia mengambil semester pendek untuk semester berikutnya.
Mudah-mudahan tahun depan bisa wisuda. Terangku membuat Abah manggut-manggut. Suara ketukan dari pintu depan terdengar nyaring. Siapa yang bertamu pagi-pagi begini? Juga tidak memberi salam. Abah menggerutu. Ia sedikit kesal karena tamu itu seolah menggedor-gedor pintu. Tak lama kemudian terdengar keributan dari teras. Aku dan Abah saling berpandangan. Suara ibuku terdengar mengoceh seperti sedang memarahi seseorang. Aku heran, karena sejak pindah kemari, ibu tidak lagi pernah mengomel. Aku dan Abah bangkit dari kursi tempat kami duduk berbincang. Agak sedikit terburu-buru karena penasaran siapa yang datang dan membuat ibuku marah. Seorang wanita yang rasanya tak asing di mataku tengah membentak ibuku, membuat ibu tak tinggal diam. Sudah Bu, sudah. Aku dan Abah mencoba melerai mereka. Abah menarik wanita yang berpenampilan mewah itu ke kursi teras, sementara aku menarik ibu yang masih saja mengomel itu masuk ke dalam rumah. Maaf Bu, ibu ini siapa? Ada maksud apa kemari? Tanya Abah dengan wajah tenang. Lelaki itu memang selalu bersikap tenang untuk semua masalah yang dihadapinya, termasuk kali ini. Padahal wanita yang sekarang telah duduk di hadapannya itu tengah tersulut emosi. Nafasnya naik turun karena marah. Aku berusaha mengingat-ingat wanita itu. Rasanya aku pernah bertemu dengannya, tetapi aku lupa di mana. Mataku membulat. Ingatanku tertuju pada wanita yang dulu pernah memaki-makiku, mengataiku miskin dan tak pantas bersama anaknya. Ada apa lagi ia kemari? Bukankah sekarang aku tak lagi pernah bertemu Agung? Hei, kamu. Pasti kamu menggunakan ilmu hitam ya untuk menyantet anak saya. Telunjuknya mengarah padaku. Aku terkejut. Demikian pula Abah. Apa maksud Anda menuduh menantu saya seperti itu? Tolong jaga bicara Anda. Abah tampak terbawa emosi melihat wanita itu memakiku. Aku baru menyaksikan Abah marah pada seseorang. Menantu, cek. Wanita itu meludah ke lantai kemudian menatap nyalang ke arahku. Bersambung.